Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Ulumul Hadis yang beranggotakan Hernawati, Pramadi, Sofia Hamidah, dan Muhammad Nur Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai kitab-kitab hadis. Definisi kitab hadis. Kitab hadis terdiri dari dua kata, yakni kitab dan hadis. Dalam bahasa Arab, kata kitab merupakan bentuk masdar dari kata kataba, menulis, yang artinya sesuatu yang ditulis ataupun tulisan. Secara terminologi, kitab artinya kumpulan dari beberapa tulisan yang membuat beberapa bab, subbab, serta beberapa masalah dan pembahasan. Hadis secara umum adalah sabda, perbuatan, sikap, pengakuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi dari hadis ini adalah kumpulan dari beberapa hadis yang terkumpul jadi satu kitab ataupun buku. Fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan ataupun menjelaskan, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, keterangan-keterangan ataupun mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Sebagai pelengkap dari Al-Quran, keberadaan kitab-kitab hadis menjadi referensi penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Masa seleksi hadis. Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan di sini ialah masa upaya para mudawwin hadis ataupun orang alim yang mencatat ataupun membukukan hadis-hadis Nabi, yang melakukan seleksi secara ketat sebagai kelanjutan dari upaya para ulama sebelumnya yang telah berhasil melakukan suatu kitab tadwin ataupun kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepada negara dengan melibatkan beberapa sahabat yang ahli di bidangnya. Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya, yakni periode tadwin, belum berhasil memisahkan beberapa hadis dari mauquf dan maktub dari hadis marfu. Begitu pula belum bisa memisahkan beberapa hadis yang dhaif dari yang sahih. Selanjutnya, jenis-jenis kitab hadis. Yang pertama, Al-Jami', yang kedua, As-Sunan, yang ketiga, Al-Musnad, yang keempat, Al-Mu'jam, dan yang kelima, Al-Mukhtaraj. 1. Kitab Al-Jami'. Menurut istilah para ahli hadis, kitab Al-Jami' adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai sendi ajaran agama Islam dan sub-subnya. Secara garis besar, bab-babnya mencakup tentang akidah, ibadah muamalah, perjalanan hidup Nabi SAW, perbudakan, fitnah, dan berita hari kiamat. Dengan kata lain, hadis Al-Jami' merupakan hadis yang menghimpun aneka permasalahan secara global. Kitab-kitab hadis yang termasuk dalam kategori ini ialah Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih li Muslim karya Imam Muslim, dan Al-Jami' At-Tirmizi karya At-Tirmizi. 2. Kitab Sunan. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Mustatrafah disebutkan bahwa kitab Sunan adalah sebagai berikut. Kitab hadis yang tersusun berdasarkan bab-bab fikih dari bab iman, bersuci, salat, zakat, dan seterusnya. Dalam kitab ini tidak ada hadis mauquf, karena hadis mauquf tidak dinamakan sunnah dalam istilah mereka, tetapi dinamakan hadis. Contoh kitab sunan adalah Sunan Abi Daud karya Abu Daud, Sunan An-Nasai karya An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. 3. Kitab Musnad. Pembukuan hadis yang didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkannya. Sistematika penghimpunan hadis didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkannya tanpa memperhatikan permasalahan atau topik hadis serta kualitasnya. Misalnya, semua hadis Nabi yang diperoleh seorang periwayat melalui Aisyah dikelompokkan pada bab-bab hadis Aisyah dan seterusnya. Kitab hadis yang disusun secara musnad ini misalnya Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Abu Daud, Sulaiman bin Daud At-Tayalisi. 4. Kitab Mu'jam. Kitab yang menyebutkan hadis-hadisnya didasarkan pada nama para sahabat atau syekh
atau didasarkan pada nama negeri gurunya pada umumnya secara alfabetis atau hijaiyah atau sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Contoh kitab Al-Mu'jam adalah Al-Mu'jam Al-Kabir karya Abu Al-Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani. 5. Al-Mukhtaraj. Kitab Al-Mukhtaraj adalah kitab-kitab yang hadisnya diambil dari kitab lain. Kemudian hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh pembuat kitab tersebut dengan sanadnya sendiri atau tidak memakai sanad yang dipakai dalam kitab asalnya. Tetapi walaupun menggunakan sanadnya sendiri, pada akhirnya akan berkumpul atau bersambung pada salah seorang guru atau orang yang berada di atasnya. Contoh hadis Al-Mukhtaraj ialah hadis-hadis pilihan seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selanjutnya, kitab-kitab induk yang 6 atau Al-Kutub Al-Sittah. Kutub Al-Sittah merupakan kitab hadis mu'tamidah atau mu'tabarah, yaitu beberapa kitab yang memuat beberapa kumpulan hadis-hadis yang diterima atau makbul sehingga dapat digunakan hujah atau dalil bagi orang Islam. 6 kitab tersebut diantaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, kitab Sahih Bukhari. Judul lengkapnya adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Muqta' min umur Rasulillah wa sunanih wa ayyamih. Kitab Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari ini merupakan karya pertama yang memfokuskan pada hadis-hadis sahih saja. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut. Pertama, perawinya harus seorang muslim, adil atau jujur, berakal sehat, tidak mudallis atau berbohong, menipu dan mengada-ngada, serta tidak mukhtali atau mencampur adukan hak dan batil. Yang kedua, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Yang ketiga, matanya tidak syaz atau menyimpang dari ajaran agama yang benar dan tidak berillat atau cacat secara akli maupun hati nurani. Dan yang terakhir, perawi hadis harus mu'airah atau satu masa, liqa atau bertemu langsung atau bertatap muka, dan ubud sima'ihi, mendengarkan langsung secara pasti dari gurunya. Selanjutnya, kitab Sahih Muslim. Judul lengkapnya adalah Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Al-Sunan binaql Al-Adl an Al-Adl an Rasulillah. Terjemahan dari judul kitab ini adalah kitab hadis bersanad sahih yang ringkas diriwayatkan oleh orang-orang adil dari Rasulullah. Metode yang digunakan Muslim dalam penulisan tidak menegaskan syarat-syarat sebagaimana Bukhari. Namun, para ulama telah menggali syarat-syarat itu. Antara lain, yang pertama, ia tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang adil, kuat hafalannya, jujur, amanah, dan tidak pelupa. Yang kedua, ia tidak meriwayatkan kecuali hadis musnad atau lengkap sanadnya, mutasil, dan marfu. Yang terakhir, hadis dari perawi yang lemah ditinggalkannya. Lalu, kitab Sunan Abu Daud yang disusun oleh Imam Abu Daud. Kitab Sunan hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih saja. Dalam kitab Sunan, Imam Abu Daud tidak hanya memuat hadis sahih, tetapi juga hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu lemah. Abu Daud pun mencantumkan hadis-hadis yang tidak disepakati oleh para ulama hadis untuk ditinggalkan. Adapun hadis-hadis yang sangat lemah, tetapi disertai dengan penjelasan sebab-sebab kelemahannya. Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih saja. Kitab Sunan An-Nasa'i terbagi dua, yaitu Sunan Al-Kubra dan Sunan As-Sugro. Perbedaan Al-Sunan Al-Kubra dengan Al-Sunan As-Sugro: 1. Dalam kitab Al-Kubra terdapat beberapa pokok bahasan yang tidak didapatkan dalam Al-Sugro, atau Al-Sugro hanya terdapat pokok bahasan pilihan. 2. Dalam beberapa pokok bahasan yang terdapat dalam Al-Kubra muncul kitab-kitab yang spesifik pembahasannya. 3. Bab-bab dalam Al-Kubra lebih banyak dibanding Al-Sugro. Kitab Jami' atau Sunan At-Tirmizi. Kitab hadis karya beliau ini termasuk unik, ada yang menyebutnya Al-Jami' atau Sunan. Kedua sebutan ini sah karena masing-masing memiliki argumen yang kuat. Disebut Al-Jami' karena temanya tidak hanya persoalan fikih, melainkan mencakup persoalan-persoalan yang memenuhi kriteria kitab Al-Jami'. Kualitas hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam kitabnya bervariasi,
dari yang sahih, hasan, hingga dhaif, gharib, dan mu'allal. Kitab Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah ketika menyusun kitab sunannya berorientasi pada hal-hal yang selama ini menjadi pokok pembahasan dalam fikih. Orang yang mengangkat kedudukan Sunan Ibnu Majah sebagai kelompok hadis standar pada urutan yang ke-6 adalah Al-Hafidz Abdul Fadli Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi dalam kitabnya Araf Al-Kutub As-Sittah dan dalam risalahnya Syurut Al-Aimmat As-Sittah. Pertimbangannya adalah dalam Sunan Ibnu Majah banyak zawaid atau tambahan atas kitab Al-Kutub Al-Khamsah, kemudian diikuti oleh ulama hadis sesudahnya. Masuknya kitab Sunan Ibnu Majah dalam peringkat terakhir dari Al-Kutub As-Sittah ini terkait erat dengan lemahnya syarat yang dijadikan standar penilaian hadis. Hadis-hadis yang dituangkan dalam kitab Ibnu Majah ini tidak hanya berkualitas sahih saja, melainkan berbagai macam hadis yang dalam keadaan cacat atau dhaif.